Sebuah kapal pesiar berlayar mengarungi lautan, membawa 2.000 wisatawan yang sedang bersenang-senang. Musik, tarian, dan kegembiraan terdengar di mana-mana. Tiba-tiba, kapal berguncang hebat, seolah-olah sesuatu yang sangat berat telah menghantamnya. Dalam hitungan detik, ratusan ular kecil naik ke kapal dan mulai menyerang orang-orang. Dalam hitungan menit, puluhan penumpang tewas. Namun, beberapa, dengan keberuntungan, berhasil melarikan diri dan bersembunyi di ruang pendingin kapal. Namun, mereka segera menyadari bahwa tinggal di sana terlalu lama, berarti mati kedinginan atau kelaparan. Dalam situasi genting ini, seorang pemuda menunjukkan keberanian. Ia membuka pintu untuk membiarkan yang lain masuk dan menarik perhatian ular-ular itu dengan sekop besi. Saat ular-ular itu melata ke arahnya, yang lain segera pergi. Akhirnya, pemuda itu membanting pintu sekuat tenaga, menjebak ular-ular itu di dalamnya. Namun karena keberaniannya, ia kehilangan nyawanya. Para korban selamat berlari ke dek atas kapal pesiar, berharap menemukan jalan keluar. Kemudian, masinis kapal, Shimei, melihat sebuah pulau di depan. Semua orang berkumpul untuk menyaksikan. Secercah harapan telah muncul. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Kapal mulai berguncang hebat lagi. Shimei segera meraih kemudi dan menambah kecepatan kapal. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul di tengah lautan. Seorang pria bernama Dikvatch dan dua rekannya keluar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka menembakkan pistol sinyal dan cahaya terang menerangi kegelapan. Dalam cahaya itu, seekor ular raksasa panjang ribuan meter terlihat bergerak menuju kapal, mengaum dengan ganas. Menyadari gawatnya situasi, Dikvatch menyiapkan sekoci penyelamat dan membantu yang lain naik. Namun, ia sengaja tetap tinggal untuk mengalihkan perhatian ular itu. Saat orang-orang mencoba melarikan diri, Dikvatch menuangkan bensin ke sekeliling kapal dan menyebabkannya meledak dengan suara keras. Semua orang meratapi pengorbanannya. Tiba-tiba, sebuah tangan terangkat di atas sekoci penyelamat. Dikvatch masih hidup. Entah bagaimana ia lolos dari ledakan itu. Setelah berenang di laut seharian, semua orang tiba di pulau itu. Semua orang mengira mereka akhirnya selamat. Namun, seorang wanita tersandung batu, melukai tangan dan kakinya. Sesaat kemudian, sebuah tanaman karnivora raksasa membuka mulutnya dan menelannya. Kemudian melahap dua orang lagi dengan cara yang sama. Yang lainnya hanya bisa menyaksikan tanpa daya. Mereka yang selamat menjauh dari jangkauan tanaman itu. Setelah beberapa saat, tanaman itu menyusut dan kembali tenang. Kemudian, seorang anak laki-laki bernama An dengan panik berkata, "Mengapa ia tidak menangkapku?" Dikvatch menyadari sesuatu. Orang-orang yang telah dilahap tanaman itu berdarah. Mungkin tanaman itu bisa mendeteksi darah dari penciuman. Setelah itu, semua orang masuk lebih dalam ke hutan dan menemukan sebuah pangkalan militer tua yang penuh dengan senjata dan peralatan. Namun yang paling aneh adalah mengapa pangkalan sebesar itu ditinggalkan begitu saja. Dick menduga mungkin ada bahaya yang lebih besar di depan. Ia segera memerintahkan semua orang untuk mengumpulkan barang-barang penting mereka dan meninggalkan pangkalan itu. Saat mereka berjalan semakin dalam ke dalam hutan, seorang anak laki-laki bertopi yang berjalan di ujung rombongan berhenti untuk minum air. Begitu ia mengangkat kepalanya, sesuatu yang mengerikan muncul di hadapannya. Begitu mengerikannya hingga ia bahkan tak bisa berteriak. Kekuatan tak dikenal dan mengerikan itu langsung membunuhnya.